Jelas. Oke. Gila. Jadi insya Allah nggak ada gangguan ya. Walaupun di luar situ ada yang sedang marawisan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Baik, pertama-tama kita pastinya ucapkan alhamdulillah karena kita bisa bertemu lagi pada malam hari ini untuk belajar bahasa Arab ya. Di pekan yang ketiga ini, di hari yang pertama, kita akan membahas tentang percakapan kedua dari bab kedua Al-Wahdat Tsaniyah, bagian yang kedua dengan judul Al-Usroh. Pertemuan terakhir sebelumnya itu kita membahas percakapan pertama ya, yang ini. Nah, ini seputar keluarga, kita udah tahu kan. Nah, yang sekarang masih seputar tentang keluarga, tapi ini tentang apa? Tentang nasab Nabi Muhammad ya. Nah, itu bisa lihat antum gambarnya di situ. Oke. Biasa kita akan mulai dengan Ana bacakan terlebih dahulu, lalu nanti kita baca bareng-bareng, baru setelah itu kita bertukar dialog ya untuk berlatih mengucapkan bahasa Arab. Di sini akan Ana mulai. Al-hiwaru tsani, hal hadhihi syajarah? Naam, hadhihi usratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hada waliduhu Abdullah wa hadhihi walidatuhu Aminah wa hada jadduhu Abdul Muttalib wa hada ammuhu Al-Abbas wa hada ammuhu Hamzah wa hada ammuhu Abu Talib wa hadhihi ammatuhu Safiyah wa hada ibnuhu Al-Qasim وهذا ابنه عبد الله وهذا ابنه إبراهيم وهذه ابنته فاطمة وهذه ابنته رقية وهذه ابنته زينب وهذه ابنته أم كلثوم. Ya, mungkin terlihat panjang ya percakapannya, tapi untuk kosakatanya bisa kita lihat hanya diulang-ulang, jadi nggak terlalu banyak nanti untuk kosakatanya, hanya nama-nama yang berbeda ini tuh. Akan Ana bacakan kedua kali. Hal hadhihi syajarah? Naam, hadhihi usratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hada waliduhu Abdullah wa hadhihi walidatuhu Aminah wa hada jadduhu Abdul Muttalib wa hada ammuhu Al-Abbas وهذا عمه حمزة وهذا عمه أبو طالب وهذه عمته صفية وهذا ابنه القاسم وهذا ابنه عبد الله وهذا ابنه إبراهيم وهذه ابنته فاطمة وهذه ابنته رقية وهذه ابنته زينب wahadihi ibnatuhu Ummu Kulthum. Ya. Baik. Silakan antum semua buka mic-nya. Kita akan baca bersama-sama. Hal hadhihi syajarah? Hal hadhihi syajarah? Naam, hadhihi usratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, hadhihi usratun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hada waliduhu Abdullah. Haza waliduhu Abdullah. Wa hadhihi walidatuhu Aminah. Wa hadhihi waliduhu Aminah. Ana ulang, wa hadhihi walidatuhu Aminah. Hadhihi walidatuhu Aminah. Iya. Wa hadha jadduhu Abdul Muttalib. Wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. Wa hadha ammuhu Al-Abbas.
Wahaza ammuhul Abbas. Wahada ammuhu Hamzah. Wahaza ammuhul Hamzah. Wahada ammuhu Abu Talib. Wahaza ammuhu Abdul Talib. Wahadihi ammatuhu Sofiyah. Wahazihi ammutuhu Sofiyah. Wahada ibnuhu Al-Qasim. Wahaza ibnuhu Qasim. Wahada ibnuhu Abdullah. Wahaza ibnuhu Abdullah. Wahada ibnuhu Ibrahim. Wahaza ibnuhu Ibrahim. Wahadihi ibnatuhu Fatimah. Wahazihi ibnatuhu Fatimah. Wahadihi ibnatuhu Ruqayyah. Wahazihi ibnatuhu Ruqayyah. Wahadihi ibnatuhu Zainab. Wahazihi ibnatuhu Zainab. Wahadihi ibnatuhu Ummu Kulthum. Wahazihi ibnatuhu Ummu Kulsum. Baik, sudah selesai kita baca bersama-sama. Kita akan praktek bertukar dialog. Coba silakan sekarang Bapak Aslam dengan Bapak Julian Syah. Dimulai dengan Bapak Aslam. Tar. Masih kebalik layar saya. Layarnya susah. Iya, Kecil layarnya. Sini. iya, HP soalnya. Sudah sekarang? Udah, Ustaz. Yang pertama ya. Ya. Hal hadhihi syajaratu. Naam. Hadhihi usratur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Hadza walidutuhu Abdullah. Hah? Hadhihi walidatuhu Aminah. Coba diulang yang Usman itu. Usman. Yang Hadza walidutuhu Abdullah. waliduhu ya. Waliduhu. Iya, betul. Hadza waliduhu Abdullah. Wa hadhihi walidatuhu Aminah. Wa hadza jaddatu Abdul Muthalib. Coba sebentar. Siapa membaca Usman? Bapak Aslam ya? Lain. Ya, Saya, Pak. ya. Jadi lihat di sini, dia bukan tak ya, tapi jadduhu, bukan jaddatuhu. Jadduhu, Latin beda sama nanti yang kita temukan di sini. Nah ini itu namanya tamarbuto ya. Beda. Kalau tamarbuto, kalau tidak wakof, maksudnya dibaca jelas gitu, itu memang dibaca tak. Iya. Kalau misalkan ini kan beda ya, ini hak yang terpisah gitu. Penulisannya sama memang bulat, cuman memang nggak ada titik di atasnya ya. Siap. Iya, oke. Ulang, Ustaz ya. Iya. Wa hadza jadduhu Abdul Muthalib. Wa hadza ammuhul Abbas. Wa hadza geser Ustaz. Wa hadza ummuhu. Wa hadza ummuhu Hamzah. Ammuhu patah ya. Ammuhu saya. Wa Iya. hadza ammuhu Hamzah. Wa hadza ammuhu Abu Talib. Wa hadhihi ammur. Nah, di sini ada tamarbutunya. Ada tamarbutunya di sini. Coba jadi apa? Wa hadhihi ammatuhu Sofiyah. Mumtaz, betul.
Wahada benuhu Qasim. Wahazab. Ini sambung mbaknya Ustaz ya. Hazab ya. Iya, ahsannya gabung. Wahazab banuhu Abdullah. Oke. Wahada ibnuhu Ibrahim. Wahazihib natuhu Fatimah. Oke. Hadi ibnatuhu Ruqayyah. Wahahiz ibn wahazihi ibnatuhu Zainab. Wahadi ibnatuhu Ummu Kulthum. Lantas silahkan antum nanti bisa terus dipraktekkan pembacaan teks-teks bahasa Arab ya. Coba sekarang Bapak Taufik Hidayat. Dengan Ana ya, Bapak Taufik. Ya. Ana dimulai. Hal hadhihi syajarah? Naam. Hazihi usratun rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Haza waliduhu Abdullah. Wa hadhihi walidatuhu Aminah. Wa haza jadduhu Abdu Muthalib. Wa hadha ammuhu al-Abbas. Wa haza ammuhu Hamzah. Wa hadha ammuhu Abu Talib. Wa hazihi amtuhu Sofiyah. Ammatuhu Sofiyah. ya. Wa hadha ibnuhu al-Qasim. Wa haza abnuhu Abdullah. Ya, ibnuhu ya. Oh, ibu ya. Iya. Lalu Wa haza ibnuhu Abdullah. ya. Nanti Anda terangkan tentang ini ya, tentang hamzatul qata dan wasl. Nah, kita tanya dulu. Wa hadha ibnuhu Ibrahim. Wa hazihi ibnatuhu Fatimah. Iya, Fatimah. Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. Wa hazihi ibnatuhu Zainab. Wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulthum. Baik, kita bertukar dialog. Nah, di sini kita akan koreksi dulu dari pembacaan antum ya. Nah, di sini tadi Bapak Taufik Hidayat ada kesalahan, tapi nggak apa-apa ya, nggak usah itu, karena kesalahan dalam ranah belajar itu bukan aib, tapi termasuk dari pembelajaran juga. Nah, di sini usrotur rasul. Jadi ini nanti kalau antum bisa temui di ilmu nahwu namanya mudhof ilaih ya. Jadi ada dua kata dalam bahasa Arab yang digabungkan. Ya, kalau kita misalnya gini, ada kata keluarga dan kata rasul. Nah, keluarga dan rasul kita gabungkan, keluarga rasul kan. Jadi satu kata artinya kan, keluarga rasul. Nah, dalam bahasa Arab juga ada, tapi ada kaidah yang berlaku di sana. Yaitu apa? Nah, di sini kita lihat usrotur rasul. Usrotun, kata yang pertama ini, yang keluarga ini, dia nggak bisa dibaca tanwin ya, nggak boleh gitu. Jadi kalau misalkan antum dengar usrotun rasul, itu salah besar, karena kaidahnya itu tidak boleh tanwin.
ya. Jadi harus dibacanya ya sebagaimana ada alif lam gitu kan. Kalau misalnya ada alif lam kan nggak boleh tanwin kan. Usrotur Rasul gitu. Jadi di sini tidak boleh tanwin. Paham ya? Lalu tadi Bapak Taufik Hidayat banyak menghilangkan alif lam. Alif lam itu kata yang ini nih. Al ini. Yang di awal itu. Ya. Jadi abduhu mutallib. Nah, jadi mana jatah alif lamnya gitu kan? Jadi dibacanya Abdul Mutallib ya. Dul Mutallib. Nah, jangan lupa kasih ya jatah alif lam di situ. Tapi ya itu udah bagus. Lalu yang ditanyakan tadi Bapak Aslam ya, yang tentang ini ibn ya. Nah, dalam bahasa Arab itu mengenal hamzah wasal dan hamzah qata. Apa itu hamzah wasal dan hamzah qata? Hamzah wasal itu yang misalkan itu bentuknya kayak alif ya dia itu. Ya. Nah, bentuknya kayak alif. Dia itu kalau untuk hamzah wasal itu harus disambung, harus misalnya masukkan ke kata setelahnya, nggak terbaca ya. Contohnya apa di sini? Nah, di contoh alif lam itu alifnya ini hamzah wasal. Nah, alif di sini hamzah wasal. Makanya kita sering dengarnya kalau disambung ya, Ammuhul Abbas. Nah, lihatin. Ammuhul Abbas, Abdul Muthalib. Nah, yang biasa kita baca al ini tiba-tiba a-nya hilang kan? Nah, itu yang disebut hamzah wasal. Lalu contoh lainnya di Al-Qasim sini kan. Ya. Ibnuhul Qasim. Nah, biasanya kan kita mungkin dengar Ibnuhu Al-Qasim. Nah, kalau dia hamzah wasal Ibnuhul Qasim. Tapi ini ahsannya ya, lebih bagusnya disambung langsung. Tapi walaupun kita baca Ibnuhu Al-Qasim, mungkin ya tidak masalah gitu kan. Nah, lalu contohnya lagi hamzah wasal itu dikata ibn ya. Makanya kita sering dengarnya untuk yang lebih bagusnya itu wahadza benuhu, lihatin. Yang kita tadi ada iya ibn, i-nya hilang kan? Langsung dimasukkan ke mana? Ke ba-nya. Wahadza benuhu ya. Begitu juga dengan yang muannasnya yaitu ibnah. Di sini ya. Wahadhihi benatuhu, langsung masukkan ke ba-nya. Alifnya nggak dibaca. Misalkan di awal ya, nggak ada kata sebelumnya, ibnah, ada i ya, i-nya jelas. Ketika dimasukkan di tengah kata, itu kan asalnya digabung, jadi menjadi wahadhihi benatuhu ya. Baik. Lalu kita bisa lihat di sini penggunaan hada dan hadhihi. Nah, hada itu dipakai untuk apa? Ada yang bisa jawab? Laki-laki. Laki-laki. Iya, untuk laki-laki. Dan hadhihi untuk Perempuan. ya. Dipaham ya? Hada dan hadhihi penggunaannya. Untuk artinya mungkin Anda artikan dulu ya. Tapi secara umum aja. Hal hadhihi syajarah. Nah, hal hadhihi syajarah itu artinya apakah ini pohon? Nah, Umar ini bertanya pada Utsman gitu kan. Apakah ini pohon? Nah, yang dimaksud itu gambar yang kiri ini. Ya, ini tuh pohon keluarga atau pohon nasab ya. Nah, makanya kata Utsman, "Na'am, hadhihi usratur Rasul." Iya, ini keluarganya Rasul atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu sallallahu alaihi wasallam, "Hadza waliduhu Abdullah." Nah, walid kita sudah jumpai di percakapan yang pertama, artinya apa? Ayah. Ayah ya, nggak berbeda dengan abun ya. Walid dan abun itu sama. Lalu wahadihi walidatuhu. Nah, ditambahin tamar butuh kan di akhir ya. Dari walidun menjadi walidatun. Tun. Nah, dia berubah menjadi ibu. Wahada jaddun. Nah, kita juga sudah jumpai kemarin apa artinya? Kakek. Oke, betul. Jadi wahada jadduhu Abdul Muthalib, ini kakeknya bernama Abdul Muthalib. Nah, hu-nya itu kembali ke Nabi Muhammad ya. Jadduhu,
kakeknya. Nyanya itu maksudnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad laki-laki, maka memakai domir hu. Misal yang kita tunjuk atau yang kita tuju itu perempuan, berubah menjadi Jadid. Jadiduhu. jaddu. Jadiduhu. Itu kan neneknya kan. Tapi maksudnya yang kita ganti domir hu-nya. Kayak semacam kita doa jenazah itu kan. Dibedakan untuk mayit yang perempuan dan laki-laki. Iya, betul. Jadduha ya. Jadduhu. Jadduha. Iya, jadduha ya. Dari jadduhu menjadi jadduha. Ini perubahan domir ya. Itu masuk dalam bahasa nahwu juga. Makanya kita sering dengar di doa untuk jenazah itu kan dibedakan kan untuk mayit yang perempuan dan mayit laki-laki. Kalau laki-laki Allahumma ighfir lahu ya, dengar ya, hu. Sedangkan untuk perempuannya Allahumma ighfir laha gitu. Nah, lalu ada kata ammun di sini apa artinya? Ammuhu, Paman. pamannya ya. Ammun itu paman. Lalu ada ammatuhu. Nah, ammun itu kan paman. Kalau ditambahin tamar buta menjadi Bibi. bibi atau tante ya, betul. Nah, di sini ibnuhu itu arti anak laki-laki ya. Lalu untuk anak perempuannya ibnatun. Nah, bilang tadi kan ini hanya nama saja yang diganti. Untuk kosakatanya ya seputar itu saja diulang-ulang. Oke. Sejauh ini jika ada yang tanyakan silahkan. Lanjut ya. Al-mufradat kita sini. Kita bahas kosakatanya. Kita akan berarti berucap lagi. Silakan ikutin apa yang Anda ucapkan. Sajarotun. Sajaratun. Adnan. 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 Ammun. Ammun. Ammatun. Ahmad. Ammatun. Ibnun. Ibnun. Ibnatun. Ibnatun. Oke. Sajaratun itu artinya apa? Pohon. Pohon ya. Nah, jadi kita kenapa dikaitkan dengan bab kedua ini? Ya karena kita mendengar istilah pohon keluarga kan. Nah, makanya masuk dia atau keluar di percakapan yang berkaitan tentang keluarga. Nih, tapi asli katanya sajaroh itu pohon yang asli ya. Sajaroh. Lalu sini ada kata Adnan. Nah, Adnan ini nama orangnya. Jadi bukan kata yang harus diartikan. Itu nama bapak tersebut namanya Adnan. Nah, lalu kita bisa lihat di sini Adnan ini punya anak laki-laki dan anak perempuan. Ya. Nah, kayak ada anak perempuan, lalu dia juga punya saudara dan saudari. Nah, anak perempuan dan pokoknya anaknya akan menganggap saudaranya sebagai paman. Lalu akan menganggap saudari bapaknya sebagai bibi. Ya, itu maksudnya ya. Ammun dan ammatun. Nah, dalam bahasa Arab ada istilah lain untuk paman dari ibu. Ya, kita bisa lihat di sini kan Adnan itu laki-laki ya. Makanya nanti paman dari ayah kan. Paman dari ayahnya itu disebut ammun dan untuk bibinya ammatun. Kalau paman dari ibu apa? Nah, nanti antum akan menemui kata kholun ya. Seperti ini. Kholun. Jelas nggak? Kholun. Ya, seperti itu ya. Kholun dan kholatun. Ya, kita sering dengar kata kholah kan. Kholah itu tante. Nah, itu tapi dari ibu. Sedangkan ambun dan amatun itu dari ayah. Nah, kayak itu. Jadi, kalau masih ingat, Ana pernah bilang kan, di dalam bahasa Arab juga mengenal sinonim atau persamaan kata. Namun, dalam sinonim tersebut biasanya, nggak semuanya ya, biasanya
mengandung timbangan yang berbeda atau makna yang berbeda. Untuk artinya sama, paman dan bibi, tapi timbangannya berbeda. Yang satu dari ayah, satu dari ibu, gitu ya. Itu ya, luas bahasa Arab. Itu. Akan diulangi-tanyakan. Jadi kalau dari nasab dari sebelah ibu tuh kholatun ya Ustaz. Iya, bibinya ya, kholatun. Oh, bibinya kholatun. Kalau paman tadi khola aja Ustaz ya. Kholun. Kholun ya. Iya. Jadi paman dari ibu, paman dari ayah. Gitu. Ya. Kalau ditambah umpamanya pamanku, apa itu Ustaz? Kalau apa? Amun. Banyak amun kan, kalau pamanku jadi apa dia? Pamanku itu ammi gitu. Ammi. Iya, ditambahin ya mutakalim namanya. Itu menunjukkan artiku. Misalkan ada kata kitabun, buku. Bukuku, kitabi. Ya, kayak gitu. Jadi tinggal ditambahkan ya sukun di akhirnya. Berarti kalau pamanku yang dari ibu, kholin. Iya, kholi. Kalau ada kholati, ya. Gampang ya? Oke. Ya, ya. Lalu boleh. Untuk yang am tadi, yang ini yang paman ini, kalau dasar katanya kan am, kemudian ada amun, kemudian jadi al-am, kemudian jadi yang jamaknya itu disebutnya apa, Ustaz? Yang jamaknya perubahan katanya itu ya? Perubahan katanya itu disebut apa? Iya. Yang mana tuh? Tadi ada alif lam, tiba-tiba ke jamak. Coba bisa diulang. Iya, kayak am ini. Am ini kan dasar katanya artinya paman. Kalau dia kan tadi juga ada Ustadz bilangnya amun. Kemudian jadi kalau sendiri dia al-am, kemudian ya kayak gitu-gitu Ustadz buat dihafalin gitu. Oh iya. Jadi ini bukan perubahan ya, tapi berkaitan dengan cara baca aja. Oke. Artinya tetap sama, nggak berubah. Nah, misalkan Ana baca amun, itu berarti Ana sedang membaca harokat terakhirnya. Tapi kalau misalkan kita baca am gitu kan, itu Ana wakofkan. Kayak misalkan Ana baca kitabun dan kitab, itu nggak sama sekali merubah arti. Ya. Atau misalkan kita tambahkan alif lam. Ya, al-kitabu. Nah, kalau ada alif lam gue boleh tanwin ya. Al-kitabu dan al-kitab. Nah, di sini al-ammu dan al-am. Nah, itu nggak ada perbedaannya. Hanya berkaitan dengan cara bacanya aja. Di wakaf dan di baca harokat terakhirnya. Tapi kalau umumnya dalam pembicaraan gitu, dia diwakafkan atau kan kayak Arab saya dengar ada yang fusha ya, ada yang resmi, ada yang nggak resmi gitu. Kalau biasanya yang resminya pakai yang mana, Ustaz? Kalau resmi pasti dibaca harokat terakhirnya ya. Tapi enggak sih, maksudnya resmi pun ya tetap ada yang diwakaf gitu kan. Maksudnya bukan resmi kali, tapi di ranah akademi, di ranah belajar, ya kan. Nah, kalau untuk belajar kita mengharuskan membaca harokat terakhirnya. Apalagi nanti kita masuk ke nahu. Itu kan membahas tentang pembacaan harokat terakhir kan. Perubahannya di situ. Nah, jadi lebih baiknya kita baca harokat terakhir ya. Kayak misalkan hiwar tadi kan. Apa? Nah, itu sebenarnya untuk baiknya itu dibaca harokat terakhir ya. Misalkan hal hadhihi syajaratun, tapi anak sengaja wakafkan ya. Karena ini ya sudah percakapan kan. Kayak lebih enaknya diwakafkan daripada hal hadhihi syajaratun, lebih enak dengar hal hadhihi syajarah. Naam, hadhihi usratur rasuli, kan enggak enak kan. Nah, mungkin kalau emang wajar nahu bakal anak baca harokat terakhir ya.
Tapi ini kan percakapan, jadi supaya enak didengar aja tadi anak itu. Nah itu. Dalam pembelajaran, ya langkah baiknya dibaca harokat terakhirnya. Ya. Tapi kalau antum dengar nanti yang gak resminya atau yang amiyahnya, yang sering kita pakai untuk bicara ini, ya itu pasti lebih enak diwakaf kan. Kayak min aina ant gitu. Atau kalau dibaca harokat terakhir kan min aina anta gitu kan. Tapi lebih enak min aina ant. Lalu kita bilang minal masjid, dari masjid. Nah, enak mana? Minal masjid atau minal masjidi? Bapak Taufik enak ke mana? Yang singkat ya, yang Iya. singkat ya. Iya dong, yang singkat kan. Ana minal masjid gitu kan. Kalau ana minal masjidi, nah itu kan agak kurang enak didengar gitu kan. Walaupun nggak merubah arti gitu kan. Kayak gitu. Siap Ustadz, makasih. Iya. Ada lagi? Lanjut. Nah, gitu ya. Nah, di sini kita latih saja ya. Ini hanya menyambungkan antara kata dengan gambar dan mengandalkan tentang kosakata yang sudah kita hafal dan ini udah kita kuasai insya Allah ya semuanya. Kita ke mufrodat idhofiyah saja. Oke. Nah, kalau mufrodatkan itu diambil dari hiwar sebelumnya. Kosakatanya diambil dari percakapan sebelumnya. Nah, sedangkan mufrodat idhofiyah itu kosakata yang ditambahkan oleh buku ini yang di luar percakapan. Nah, kita akan berarti berucap lagi di sini. Sittatun. Silahkan buka mic-nya. Sittatun. Sittatun. Sab'atun. Sab'atun. Samaniyatun. Samaniyatun. Tis'atun. Tis'atun. Asyratun. Asratun. Ya, asyrat atau asyarah ini ya. Lalu, oke. Nah, kosakata tambahan ini membahas tentang apa? Angka. Iya, tentang bilangan ya. Penjumlahan enggak sih, bukan penjumlahan ya. Lebih tepatnya bilangan dan angka. Nah, di bab ke-1 kemarin kita membahas angka juga dari 1 sampai 5 tapi. Nah, di bab kedua ini ditambahi dari 6 sampai 10 ya. Ya, insya Allah antum sudah menguasainya ya. Coba di sini masuk ke tadrib yang pertama. Coba. Jadi sil bainal adat was surah al-munasibah. Jadi coba antum jumlahkan dulu bukunya, lalu sebut bahasa Arabnya berapa. Coba silakan Bapak Taufik Hidayat yang nomor 1. Satu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belum hafal Ustaz. Kalau 7 berapa bahasa Arabnya? Belum hafal Ustaz. Belum hafal. Coba lihat di atas ini. 7 berapa? Sab'atun. Iya. Sabatun. Nanti Bapak Taufik bisa sekalian murojaah yang 1 sampai 5 dan juga 6 sampai 10 ya. Jadi Ya, biar ya 1 sampai 10 dan bahasa Arab ini di luar kepala. Siap Ustaz. Ya. Betul jawabannya sabatun. Lalu nomor 6 dijawab oleh Bapak Julian Syah. Gak bisa? Sini kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 bahasa Arab berapa? Samaniyatun. Oke. Betul. Jadi latihannya gampang ya.
Coba yang nomor 3 dijawab oleh Bapak Aslam. Kita tadi plus samaniyatun. Yang nomor 3 ini ya. Ini. Tinggal lagi. Iya, berapa? Bapak Aslam. Yang tadi Bapak Juliansyah kan? Kan Ustaz. Yang belum menjawab siapa? Juliansyah. Oke. Sekarang coba jawab Bapak siapa yang belum menjawab? Saya Ustaz. Juliansyah. Oke. Tadi sudah ya Bapak Aslam. Yang nomor 3 ini. Nomor 3 berarti 6 Ustaz ya? So, kita hitung bareng-bareng. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Berarti Samaniyat. 10 bahasa Arab berapa? Kita lihat di atas. Samaniyatun berapa? Samaniyatun 8 Ustaz. Iya, berarti kalau 10 Asyaratun. iya, asyarah. Jadi kalau antum semua coba ya. Kita ulang. Wahid gitu. Ikutin apa yang ucapan. Wahid. Wahid. Isnain. Wahid. Isnain. Salasa. Salasa. Arba'ah. Arba'ah. Khamsah. Khamsa. Sittah. Sita. Sab'ah. Sab'ah. Thamaniyah. Thamaniyah. Tis'ah. Tis'ah. Asyarah. Asyarah. Iya. Jadi yang harapkan untuk angka ini yang terbilang gampang sampai masih tertukar atau belum tahu artinya. Oke. Kita lanjut saja untuk kita waktunya kita bahas latihan yang keempat ya, yang berkaitan dengan apa? Nah, coba di sini Ana minta salah satu dari antum untuk mengartikan tabadalis soal wal jawab ma'azami milik kama fil amsilah. Coba Bapak Aslam. Jadi kalimat ini kita akan temui di halaman setelahnya yang sampai kita nggak tahu artinya ya. Siapa? Ya, yang mana Ustaz? Yang tabadalis soal. Ya. Al-misal bacanya apa yang Artikan. apa? Wakilkan soal dan jawaban belum tahu Ustaz. Kalau teman bahasa Arab apa? Bapak Sam? Ya, Teman bahasa Arab apa? teman apa? Apa Ustaz? Bahasa Arab teman ya. Bahasa Arabnya teman ikhwan ya. Lain. Apa ya? So, Lain. belum tahu. Tadi sohib bisa, sodik ya, sodik atau sohib pun bisa artinya teman. Nah, persamaan katanya apa lagi? Ada zamil. Zamil itu artinya teman. Nah, zamilik berarti artinya Zamilik. Iya. Bersama temanmu. Iya, temanmu ya, zamilika. Sama fil amsilah artinya namanya apa Ustaz? ya, al-amsilah ini contoh-contoh. Kalau kama tadi apa ya? Kama. Oh, kama sebagaimana, kama seperti gitu kan, atau sebagaimana pada contoh. Nah, tadi tabadal itu artinya bertukarlah. Saling bertukarlah soal dan jawab ya maksudnya gitu. Kama fil amsilah. Nah, kita sering dengarnya misalkan di atas ini ya. Coba kita lihat.
Nah, di sini fil misal. Nah, fil misal itu satu contoh, makanya dia fil misal. Kalau misalkan dua contoh, misal lain. Nah, kenapa di sini al-amsilah? Nah, kita bisa lihat di sini. Contohnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, dalam bahasa Arab, kalau jumlahnya lebih dari 2 dan 3 ke atas sana, nah ini kan ada 4. Itu disebutnya dengan jamak. Ya, dengan jamak, makanya dia dijamakan. Bentuk jamak dari misal adalah amsilah. Misal satu contoh. Contoh-contoh amsilah. Oke. Paham ya? Jangan sampai antum semua nggak tahu arti dari kalimat perintah ini. Karena kita akan temui di halaman-halaman setelahnya. Oke. Anak akan bacakan dulu contohnya di sini. Contoh pertama, man hada Ahmad. Perhatikan. Ma hada masjid. Man hadihi Zainab. Ma hadihi surah. Nah, di sini coba ada yang bisa jawab nggak? Kita dituntut untuk apa? Kita harus memperhatikan penggunaan apa? Penggunaan man dan ma. Iya, man dan ma. Kalau man itu siapa? Pasti ya untuk benda hidup ya, untuk yang bernyawa. Lalu ma apa? Itu untuk benda mati. Nah, selain itu juga kita harus dituntut memperhatikan penggunaan hada dan hadihi. Ya, jangan lupa muannas dan muzakarnya. Oke. Coba di sini dimulai dari Bapak Juliansyah, Laila. Laila gimana Ustaz? Ini dulu ya, anak jago yang ya Laila ini. Maka jadinya man hadihi Laila. Perhatikan, man hadihi Laila. Nah, tinggal dimasukkan ke kalimatnya, kalimat contohnya. Coba Bapak Juliansyah untuk tadi nggak lihat gambar ya Ustaz. Oh, nggak lihat gambar. Oke. Paham berarti ya sekarang ya? Iya. Oke, sajarah sekarang. Sajarah ya. Ma hazihi syajarah. Iya, mumtaz. Pakai mak ya, karena pohon adalah benda mati, bukan yang bernyawa. Lalu Bapak Taufik Hidayat, yang Omar. Man hazi haza Ya, Umar. man hada ya. Man hada Umar. Oke, betul. Lalu terakhir usroh dijawab oleh Bapak Aslam. Ma hadza usrah. Nah, usroh itu apa? Benda mati atau yang bernyawa? Benda bernyawa ya, man. Iya, berarti pakai man. Man hadza usrah. Nah, diperhatikan lagi. Usroh itu muzakkar atau muannas? Muannas ya, Ustaz. Iya, jadi Man hadhihi usrah. oke. Iya, betul, mumtaz. Jadi mungkin kita sampai di sini ya. Waktunya sudah mau habis, sisa waktu kita pakai untuk tanya jawab aja. Nah, setelahnya kan Hammam, lalu Ali, Quran, Fatimah, insya Allah antum sudah paham ya. Dengan 4 soal saja bisa menerka-nerka untuk setelahnya. Kita pakai untuk tanya jawab aja sekarang. Silakan jika ada yang tanyakan. Bisa dijelaskan Ustaz untuk mumtaz dan mu'anas? Muzakkar ya? Muzakkar ya, ya untuk berapa orang itu lebih? Ya,
Kalau muzakkar itu pembahasannya tentang laki-laki dan perempuan atau jenis kelamin ya. Muzakkar dan muannas, laki-laki dan perempuan. Lalu untuk jumlah itu dibedakan menjadi 3, antara 1 ya, di jumlah 1, jumlah 2, dan jumlah lebih dari 2. Mungkin kita sering dengar di Indonesianya hanya tunggal dan jamak kan. Mungkin ada sih ganda ya. Maksudnya untuk misalnya kalimat tunggal kita bisa bilang buku, lalu kalimat jamaknya buku-buku gitu kan. Nah, kalau dalam bahasa Arab ada tunggal, ganda, dan jamak. Nah, untuk tunggal itu misalkan kitabun. Lalu untuk gandanya kitabani. Nah, untuk jamaknya kutub. Contoh di sini misalkan lagi misal 1 contoh, 2 contoh, misalani. Nah, contoh-contoh yang lebih dari 2 ke atas, 2 ke atas itu amsilah. Oke, paham ya? Nanti insya Allah kita akan pelajari di hari yang ketiga. Nah, kita akan belajar tentang isim mu'rab. Nah, di situ ada kalimat mufrad, musanna, dan jamak. Paham Bapak Taufik? Iya, Ustaz, makasih. Ya. Jadi kalau muzakkar muannas tadi pembahasannya tentang jenis kelaminnya. Ya, terusan kira-kira sebelum kita tutup. Vakum ya sampai sini ya. Nanti buat rekamannya lagi setelah ya. Kenapa? Nanti rekamannya di. Oh iya. Siap. Insya Allah. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.